Banyak yang bilang Iran bakal kalah telak kalau perang terbuka melawan Israel. Tapi kenyataannya nggak sesederhana dan segampang itu. Iran punya ribuan rudal balistik dan drone kamikaze. Mereka bahkan membangun kota rudal bawah tanah, kompleks militer tersembunyi di pegunungan, berisi peluncur rudal dalam jumlah besar. Lokasi ini sangat sulit ditembus bom biasa, karena dilindungi lapisan beton tebal dan kedalaman tanah. Di sisi lain, Israel mengandalkan kualitas, seperti jet tempur F-35 generasi kelima, yang mampu menembus radar Iran dan menghancurkan target strategis dengan presisi tinggi. Ditambah sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome. Selama bertahun-tahun, dunia percaya bahwa Iron Dome Israel adalah perisai udara terkuat di dunia. Sistem ini sudah terbukti mampu menangkis ribuan roket dari Gaza dengan akurasi tinggi. Namun dalam perang terbuka melawan Iran, situasinya sangat berubah. Dari kedalaman pegunungan, pintu-pintu kota rudal Iran terbuka. Ratusan peluncur bawah tanah menyalakan api, meluncurkan ribuan rudal balistik sekaligus. Iron Dome yang berusaha bekerja tanpa henti, menembak jatuh puluhan rudal Iran di langit. Karena jumlah serangan terlalu besar, beberapa rudal berhasil lolos, yang menembus perisai yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Ledakan terjadi di dekat Tel Aviv, membuktikan bahwa bahkan teknologi tercanggih pun bisa kewalahan menghadapi serangan massal. Dan inilah momen yang mengubah persepsi dunia, ketika rudal Iran berhasil menembus perisai terkuat di dunia. Tel Aviv, sebagai pusat ekonomi, menjadi target utama. Serangan rudal balistik yang menyebabkan kerusakan parah pada bangunan komersial, gedung pemukiman, dan kendaraan di pusat kota. Tercatat sedikitnya 11 titik dampak di wilayah metropolitan ini pada akhir Maret 2026. Arad, yang terletak di wilayah selatan, kota ini mengalami hantaman rudal yang menghancurkan 3 bangunan permukiman pada 21 Maret 2026, yang menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kiryat Shmona, kota di perbatasan utara ini terus-menerus menjadi target, dengan laporan kerusakan pada infrastruktur sipil dan korban jiwa akibat hantaman langsung. Ketika beberapa rudal Iran berhasil menembus Iron Dome, negara lain pun terkejut. Perisai yang selama ini dianggap tak terkalahkan ternyata bisa kewalahan menghadapi serangan massal. Namun Iran tidak berhenti di situ saja. Mereka mengaktifkan jaringan proksi yang tersebar di Timur Tengah. Seperti Hizbullah di Lebanon mulai menembakkan roket ke Israel dari utara. Houthi di Yaman meluncurkan drone kamikaze dari selatan. Dan milisi Syiah di Irak dan Suriah ikut menyerang pangkalan-pangkalan yang berhubungan dengan Israel. Israel pun harus bertahan di banyak front sekaligus. Teknologi mereka memang canggih seperti F-35, drone tempur, rudal presisi, dan sistem pertahanan berlapis. Tapi jumlah serangan dari proksi Iran membuat konflik ini berubah menjadi perang panjang, bukan sekadar duel singkat. Inilah wajah perang asimetris. Iran menggunakan jumlah dan jaringan, sementara Israel mengandalkan kualitas teknologi dan dukungan Amerika. Pertarungan ini bukan hanya soal siapa lebih kuat, tapi siapakah lebih tahan lama. Ketika rudal Iran mulai menembus Iron Dome, Israel tidak lagi sendirian. Amerika Serikat segera turun tangan dengan kapal induk yang dikerahkan ke Laut Mediterania, pesawat pembom strategis ditempatkan di pangkalan terdekat, dan bantuan senjata mutakhir dikirim langsung ke Tel Aviv. Kehadiran Amerika menjadi faktor penentu. Dukungan logistik, intelijen satelit, dan sistem pertahanan tambahan membuat Israel kembali mendapatkan keunggulan. Misalnya seperti serangan presisi dari F-35 Israel kini diperkuat oleh kekuatan udara Amerika, menciptakan kombinasi yang sulit ditandingi Iran. Pada 9 Maret 2026, sejumlah kota di Iran mengalami kerusakan signifikan akibat serangan udara balasan oleh Israel dan Amerika Serikat. Serangan ini terutama menargetkan fasilitas militer, infrastruktur strategis, dan pusat pemerintahan. Teheran mengalami ledakan hebat di pusat kota dan area pemukiman. Gedung-gedung di beberapa distrik dilaporkan hancur berantakan dan fasilitas minyak di sekitarnya sempat terbakar hebat. Dan wilayah Yazd menjadi target pemboman pada 26 Maret 2026 yang menyasar fasilitas produksi utama rudal dan ranjau laut milik Iran. Ketika Amerika Serikat masuk untuk mendukung Israel, sekutu Iran seperti Rusia dan Cina tidak tinggal diam. Rusia, yang sudah lama menjalin kerjasama militer dengan Iran,
mulai memasok teknologi rudal, drone, dan intelijen. Dukungan ini tidak sebesar Amerika terhadap Israel, tapi cukup untuk memperkuat daya tahan Iran. Sementara Tiongkok bergerak lebih hati-hati. Mereka tidak ingin terjebak dalam konflik langsung, tapi kepentingan energi membuat Beijing tetap memberi dukungan politik dan ekonomi. Iran adalah salah satu pemasok minyak penting, dan perang ini bisa mengguncang pasokan global. Dengan keterlibatan Rusia dan Tiongkok, perang Iran-Israel bukan lagi sekadar konflik regional. Kini, bayang-bayang perang dingin baru mulai terlihat. Blok Barat mendukung Israel, sementara Blok Timur memberi dukungan kepada Iran. Ketika perang terbuka Iran-Israel melibatkan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, negara lain pun ikut bergetaran. Jalur perdagangan minyak di Teluk Persia terganggu, harga energi melonjak tajam, dan pasar global kacau. Negara-negara di Eropa menghadapi krisis energi yang tinggi, sementara Asia merasakan dampak langsung dari ketidakstabilan pasokan minyak. Jalur pelayaran di Selat Hormuz menjadi titik panas, dengan kapal tanker diawasi ketat oleh armada militer. Israel unggul dalam teknologi militer, sistem pertahanan udara, dan dukungan penuh dari Amerika. Di sisi lain, Iran unggul dalam jumlah rudal, jaringan proksi, serta strategi perang berlapis. Hasil akhirnya bukan kemenangan mutlak. Perang ini lebih mirip pertarungan stamina. Siapa yang bisa bertahan lebih lama menghadapi tekanan militer, ekonomi, dan politik.